inspirasi. Kali ini kita akan coba bincang-bincang tentang merasa bisa vs atau versus bisa merasa. Merasa pintar vs atau versus pintar merasa. Kenapa kita harus bicara hal yang seperti ini? Karena banyak sekali sekarang di tengah masyarakat orang-orang yang merasa bisa dengan cara berkata-kata, dengan cara menghina orang lain, dengan cara merendahkan orang lain, dan berkuar-kuar bahwa dialah yang bisa, dia yang pasti bisa berbuat lebih baik dan lebih bermanfaat. Akan tetapi hal tersebut tidak didukung oleh data dan fakta sebelumnya atau track record sebelumnya. Karena kalau hanya bisa berkata-kata, ya kita tahu anak kecil baru lahir juga sudah bersuara. Harusnya kebisaan seseorang itu ditunjukkan dengan karya, dengan bukti. Karena sepintar apapun seseorang, tanpa dia bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain, buat bumi ini, ya kepintarannya tidak ada artinya. Seorang jenius yang cuma hanya bisa menghafalin rumus dan kata-kata di buku, ya tidak ada artinya. Tanpa dia bisa mengimplementasikan kepintarannya dalam bentuk apapun, apakah itu karya, apakah itu perbuatan yang bermanfaat buat orang lain. Nah, bicara merasa bisa itu bagian dari percaya diri. Percaya diri itu kalau dilakukan atau dimiliki oleh seseorang yang punya kemampuan seimbang dengan rasa percaya dirinya, tidak jadi masalah. Karena percaya diri itu akan mendorong seseorang untuk mengoptimalkan kemampuan dan kelebihan yang dia miliki untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat atau berkarya. Akan tetapi jika percaya diri itu lebih tinggi daripada kemampuan dan kelebihan yang dia miliki, maka efeknya dia akan rugi sendiri. Apa rugi buat dirinya adalah pertama, hilangnya kesempatan dia untuk belajar, untuk memperbaiki kekurangan karena dia sudah merasa lebih baik. Ya, sehingga dia tidak ada keinginan lagi untuk berbuat atau meningkatkan kemampuan dan kapasitas dirinya. Lalu apalagi kekurangan kerugian dari seseorang yang percaya dirinya terlampau tinggi, dia kehilangan kesempatan untuk meneladani atau mempelajari kelebihan orang lain. Kenapa? Karena dia merasa dirinya sudah lebih baik dari orang lain. Lalu apalagi kerugiannya buat seseorang tersebut? Ya dia akan kehilangan kesempatan atau berkurang kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan, untuk mengasah dirinya untuk lebih baik dan lebih terampil, karena dia sudah merasa lebih dari cukup. Lalu kekurangannya apalagi? Kekurangan lainnya adalah orang itu akan terlihat sedikit sombong, sedikit tinggi hati. Lalu kerugiannya buat dia selanjutnya adalah ya dia akan kehilangan kesempatan untuk berkolaborasi atau bekerjasama dengan orang lain. Karena orang yang terlalu percaya diri, yang merasa serba pintar, serba bisa, ya akan membuat orang lain berpikir dua kali untuk bekerja sama atau berkolaborasi dengan dianya. Karena dia akan jadi superior dan merasa hebat sendiri, lalu sering main perintah sana perintah sini. Nah, lalu kekurangannya yang lain apalagi? Kekurangan yang paling besar dampaknya adalah buat lingkungan dan buat orang lain. Lingkungan akan berkurang kesempatan untuk dipimpin oleh orang yang tepat, ya, direct man and direct please. Karena sudah ditutupi oleh orang-orang yang berkuar-kuar merasa bisa, merasa pintar, sehingga orang yang benar-benar pintar, benar-benar punya kemampuan ini akan kehilangan kesempatan untuk terlihat atau untuk dipilih. Karena biasanya orang yang punya kemampuan dan punya kapasitas itu dia sedikit lebih banyak diam. Dia lebih suka berkarya, lebih suka bekerja untuk menunjukkan untuk mengaktualisasikan kelebihan dan kemampuan yang dia miliki. Nah, di samping kekurangan buat lingkungan, juga kerugian lainnya buat lingkungan adalah berkurangnya kesempatan untuk memunculkan orang-orang terbaik. Ya, kita tahu kompetisi itu hanya akan menghasilkan orang-orang terbaik apabila berlaku
apabila dilakukan secara fairness dan sportif. Nah, bicara orang yang merasa pintar, orang yang merasa bisa, dengan orang yang pintar merasa atau bisa merasa. Nah, kita punya filosofi, kita ibaratkan seperti hand body. Hand body atau hand sanitizer ini tidak terlihat, tapi manfaatnya sangat luar biasa. Dia bisa melembabkan kulit, ya, ini macam-macam. Ini juga bisa menghilangkan kotoran dan lainnya. Tetapi habis itu dia tidak terlihat. Dia hanya membuktikan bahwa dia terbaik dari caranya. Berbeda dengan lipstick ini. Lipstick ini hanya terlihat bagus, ya, tetapi tidak dirasakan oleh orang lain, hanya terlihat. Demikian sharing kita pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Salam inspirasi.